itu bertasbih di waktu siang dan malam, layak turun dan mereka itu tidak jemu pada jemaah sekalian. Ternyata dalam bulan suci Ramadan, kita manusia ini para jemaah sekalian ditempa dan dilatih supaya kita bersifat seperti malaikat para jemaah sekalian. Di mana dosa-dosa itu kita usahakan tinggalkan. Kenapa kita tinggalkan para jemaah sekalian dosa dalam bulan suci Ramadan? Karena menurut di dalam hadis, setan-setan yang biasanya menggoda kita dalam bulan selain Ramadan itu sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diberikan kesempatan banyak adalah para malaikat yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Juga di dalam hadis pada jemaah sekalian dikatakan bahwa setiap malam dari bulan suci Ramadan itu ada malaikat-malaikat yang selalu berseru dan berkata, ya bagi syarri aksir, wahai orang yang sering melakukan keburukan, ya jangan tahan dirimu dari keburukan itu. Ya bagi yang khairi akbil, wahai orang yang suka mencari kebaikan, perlu sekarang melakukan kebaikan. Begitu juga para jemaah sekalian, sebagaimana yang sering kita dengarkan, dalam bulan suci Ramadan ini dosa-dosa kita memang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dikatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dihapuskan dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan, salat malam di waktu Ramadan, diampuni dosa-dosanya. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang melakukan salat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Jadi para jemaah sekalian, kita manusia ini dalam bulan suci Ramadan seakan-akan kita ini para jemaah sekalian meningkat tingkatan kita menjadi malaikat, di mana kita banyak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meminimalkan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, tentunya manusia yang berada dalam posisi dan kondisi yang seperti ini, dia menjauhkan diri dari dosa, kemudian banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini para jemaah sekalian seakan-akan meningkat menjadi malaikat. Maka para jemaah sekalian, kalau kita seperti malaikat, sebagaimana malaikat itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan didekatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para jemaah sekalian, malaikat itu adalah makhluk yang dimuliakan, maka kita yang ini akan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal para jemaah sekalian, kita ini mempunyai nilai lebih. Mungkin inilah para jemaah sekalian hikmahnya di waktu Jibril mengantar Nabi Muhammad SAW para jemaah sekalian naik Isra dan Mi'raj. Ternyata Jibril itu para jemaah sekalian hanya sampai di satu batas yang tidak boleh dia lewati, sedangkan Nabi Muhammad SAW masih bisa melanjutkan perjalanannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian para jemaah sekalian? Ternyata manusia ini kalau bisa seperti malaikat, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjaga diri dari larangannya, maka dia bisa lebih mulia dari malaikat. Kenapa bisa demikian? Malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah, memang tidak ada hawa nafsunya. Dia tidak digoda oleh syaitan. Kita manusia tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu pada jemaah sekalian. Ada syaitan yang selalu menggoda kita. Jadi kalau kita bisa menahan diri, berarti tidak ini diberikan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian yang ketiga, dan ini tidak kalah pentingnya dalam bulan suci Ramadan,
Dan inilah yang menyebabkan kita ini sangat rindu kepada bulan suci Ramadan. Ternyata kalau bisa kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa dengan rangkaiannya pada jemaah sekalian, maka kita ini menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu pada jemaah sekalian? Orang yang bertakwa itu mempunyai kelebihan yang luar biasa. Kalau kita buka-buka Al-Quran pada jemaah sekalian, banyak sekali ayat yang menunjukkan baiknya ini takwa yang akan menjadi buah daripada puasa dan rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama-tama Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu kata Allah Subhanahu wa taala ialah yang paling bertakwa. Jadi siapa yang paling bertakwa itulah yang paling mulia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yatakabbaru Allahu minal muttaqin. Yang akan diterima amalnya oleh Allah ialah orang yang bertakwa. Jadi kalau tidak bertakwa tidak diterima amalnya pada jemaah. Di dalam surat At-Talaq para jemaah sekalian, ini beruntun ayat 2, 3, 4 dan 5, semuanya itu menunjukkan keutamaan kalau kita bertakwa. Di dalam ayat yang kedua dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan kepadanya rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Ini janji Allah dan tidak mungkin Allah menyalahi janjinya pada manusia. Ayat selanjutnya mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan urusannya menjadi mudah. Wa may yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah menghapuskan keburukannya, kejahatannya dan dosa-dosanya, wa yu'ti lahu ajran, dan Allah memberikan pahala yang besar kepadanya. Para jemaah sekalian, termasuk juga ternyata kita ini, kenapa kita ini para jemaah sekalian kaum muslimin berusaha dan berdoa mudah-mudahan pemimpin kita yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan adalah orang yang bertakwa. Ya karena ini masalah takwa juga. Karena kalau pemimpin itu, jadi para jemaah sekalian, ini doa biasa dibaca oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Panituan pada jemaah sekalian. Beliau adalah ketua Badan Pertimbangan MUI Sulsel, dan beliau pimpinan pesantren di Mangkosok. Ini biasa beliau bacakan ini dalam mulutnya. Ada juga doa para jemaah sekalian yang mengatakan Allahumma ya Allah la tusallit alaina bidunubina, janganlah engkau menjadikan sultan penguasa atas kami lantaran dosa-dosa kami. Man la ya'abuka, orang yang tidak takut kepadamu, wala yarhamuna, dan tidak kasihan kepada kami. Jadi mari kita tetap berdoa. Ya, apalagi kalau tengah malam kita bangun, ya mari kita berdoa. Diterima atau tidak itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita sudah berdoa. Ya. Para jemaah sekalian, ada lagi yang sangat menarik daripada takwa ini. Di dalam salah satu ayat dikatakan wallahu waliyul muttaqin. Allah akan menjadi pelindung dan penolong orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada juga ayat yang mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman dan sungai yang indah. Fi maq'adi sidqin, di tempat duduk yang terhormat, inda malikin muqtadir, di dekat atau di sisi
Allah Raja yang Maha Berkuasa. Jadi para sekalian, karena kita melihat tadi bahwa dengan takwa ini kita sudah dibersihkan, jiwa kita dibersihkan, dosanya dihapuskan, kemudian amalnya dilipat gandakan, maka para sekalian, jiwa kita dikembali jadi fitrah, sebagaimana pada asalnya kita pernah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ini adalah keturunan Nabi Adam yang nyawanya itu diciumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dekat kepada Allah. Maka ternyata sebentar dalam surga pada jam sekalian kita diberikan kesempatan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada jam sekalian ada satu doa mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama yang kita dapat di dalam kitab para ulama kita yang mengatakan, Allahumma ya Allah, qad awwalana syahrul Ramadan. Kami telah dinaungi dan dibayang-bayangi oleh bulan suci Ramadan. Wa hadara, dan dia telah hampir hadir. Fasallimhu lana, ya Allah, selamatkanlah bulan ini untuk kami. Wasallimna lahu, ya Allah, selamatkanlah kami untuk bulan ini. Jadi para sekalian, kita memohon supaya kita selamat, kita sehat, kita dalam keadaan aman, tenang, dan berkecukupan. Kemudian para sekalian, dalam doa itu dikatakan, warzuqna siyamahu wa qiyamahu. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami mempuasakannya dengan baik dan mendirikan salat malam dengan baik. Warzuqna fihi al-jidda wal ijtihad wal nasyad. Ya Allah, berilah kami rezeki dalam bulan ini untuk bersungguh-sungguh, rajin dan bersemangat. Wa a'idna fihi minal fitani. Ya Allah, jagalah kami dalam bulan ini dari segala macam fitnah, dari segala macam cobaan. Jangan kami sakit, jangan terjadi kebakaran, banjir, atau tawuran, dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian para jemaah sekalian, kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Termasuk juga tentunya para jemaah sekalian, doa yang sering kita dengarkan yang mengatakan, Allahumma ya Allah, a'inna, tolonglah kami ala zikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Para jemaah sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian. Mungkin masih ada waktu beberapa menit sebelum isya. Kepada jemaah mungkin ada yang ingin memberi tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita diskusikan bersama. Ya, silakan Pak, kalau ada yang ingin memberi tanggapan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya bertanya masalah puasa. Apakah orang yang musafir yang tidak kira kewajiban puasa, apakah bisa menggaul istrinya pada saat yang musafir? Itu yang saya. Karena yang saya pahami, yang tidak boleh menggaul istrinya di siang hari Ramadan adalah orang yang berkewajiban menjalankan puasa. Apakah orang musafir ini dalam perjalanannya bisa menggaul istrinya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata ini pertanyaan yang berat. Kenapa berat? Artinya pada dasarnya orang musafir kan boleh berpuasa. Ya.
karena pemangkat dan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Wa anta sumu khairul lakum. Tapi kalau kamu berpuasa sebenarnya itu lebih baik. Ya. Artinya mudah-mudahan jangan sampai saya ini mau bepergian ini dengan ibu. Karena dengan bepergian saya tidak puasa, jadi dengan demikian bisa saya tidur dengan istri. Jadi mudah-mudahan tidak ada niat seperti itu. Tapi pada masa itulah sebabnya saya katakan ini masalah berat. Saya minta maaf Pak, mungkin saya belum bisa menjawab. Mudah-mudahan saya tanyakan kepada yang meminta. Mudah-mudahan siapa tahu kesempatan yang akan datang bisa kita jelaskan. Tapi ada yang pernah saya dengar Pak Ustaz. Iya. Malah kalau pengantin baru kalau disuruh sakit, disuruh berlayar, supaya dia tak kena aturan. Ya. Jadi kalau sudah begitu Pak, mana tidak bisa begitu. Karena sengaja dia musafir untuk bisa berbuat dengan istrinya. Di sinilah ujiannya Pak. Ujiannya bagaimana kita, meskipun kita pengantin baru, ya kita menahan diri. Kalau dia ingin, kan kalau malam, uhilla lakum lailatan siyam, kalau malam silakan, sabar sedikit sampai malam. Ya. Yang ini minta maaf kalau tidak salat tarawih dan mau tidur cepat dengan istri, itu kan salat tarawih sunnah. Tapi kalau sengaja musafir untuk itu tidak bisa itu Pak, karena itu namanya tidak. Ya meskipun yang paling baik sempurnakan puasanya, tarawihnya, ya sudah itu tidur dengan istri, itu yang paling baik. Supaya itu dua-dua. Ya silakan. Baik, saya tidak menyangka bahwa orang ini saya jamaah di sini sebenarnya tujuan yang emosi untuk mengikuti kata-kata, tapi karena hujan saya bersama. Sebenarnya kalau saya kenal Pak Ustaz, ada satu hal yang menjadi ketika dia menetapkan awal daripada sebenarnya apa hikmah dari bangsa itu? Kenapa kita bisa satu pendapat misalnya dalam menentukan satu Ramadan atau satu salah? Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan? Kalau kita melihat para ulama pada titik ketika dia dipersatukan, tapi itu masih terjadi perbedaan-perbedaan. Seperti halnya satu Ramadan sudah ditetapkan oleh sebuah organisasi Islam. Kemudian dari pemerintah sendiri belum menentukan kapan satu Ramadan itu, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat krusial di tengah masyarakat. Saya demikian pertanyaan saya pasangan yang saya kenal beliau adalah termasuk guru saya dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang bisa saya sampaikan Pak, bahwa masing-masing ini memegang dalil yang kuat menurut mereka masing-masing. Jadi kalau seperti di Muhammadiyah itu dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala syamsa diya'an wal qamara wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Supaya kamu mengetahui bilangan bilangan tahun dan hisab. Jadi kesimpulannya pada jemaah sekalian bahwa karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatur peredaran matahari dan bulan dan bumi ini dengan sangat teliti, sehingga terbitnya bulan itu bisa diperhitungkan. Sebagaimana gerhana bulan bisa diperhitungkan, gerhana matahari bisa diperhitungkan, maka terbitnya juga bulan itu bisa diperhitungkan dengan perhitungan yang teliti. Jadi karena berdasarkan penelitian dan perhitungan sudah terbit bulan,
Maka itulah yang dipegangi namanya wujudul hilal. Sudah ada itu hilal meskipun boleh kelihatan. Jadi yang penting ada hilal karena sudah dihitung, sudah muncul. Tetapi kalau ia ini para jemaah sekalian, dia memakai hadis yang mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan lakukanlah salat Idul Fitri karena melihat bulan. Kalau tersembunyi itu bulan tidak bisa dilihat, maka cukupkanlah bulan itu menjadi 30. Jadi nanti selesai 30 maka baru dianggap masuk bulan Ramadan atau bulan Syawal. Jadi para jemaah sekalian, karena masing-masing dari kedua kelompok ini mempunyai dalil yang kuat menurut mereka masing-masing, maka ini cuma kita berdoa. Mudah-mudahan di satu masa nanti kaum muslimin bisa bersatu sehingga tentunya lebih semarak dan lebih mantap kita melaksanakan ibadah. Tapi untuk sekarang ini rupanya masing-masing mempunyai dalil yang dianggap masing-masing kuat sehingga masih belum bisa dipertemukan. Kira-kira begitu. Iya. Jadi terserah kepada umat ini mana yang dia pilih, apakah dia mau pilih hisab atau mau pilih yang disebut dengan ru'yah. Ya. Masih. Ya. Mohon penafsirannya mengenai surah Qaf. Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Bahwa kami itu lebih dekat daripada urat leher. Ya. Sedekat apakah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena menurut penafsiran manusia dekat itu yang sejengkal, 1 meter, 1 kilo. Ya, tapi bagaimana penafsiran Al-Quran? Ya, para jemaah sekalian, jadi dalam Quran ada ayat yang mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau hambaku itu bertanya kepada tentang aku itu sangat dekat. Maka kedekatan Allah itu dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Ini urat leher sudah sangat, tapi Allah lebih dekat. Itu menunjukkan betapa dekatnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada jemaah sekalian, ada juga ayat yang mengatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul alim. Allah itu tidak lemah di dalam mengatur langit dan bumi. Wa huwal aliyyul alim. Allah itu maha tinggi dan maha agung. Jadi para jemaah sekalian, bagaimana kita mencocokkan antara Allah maha tinggi dan Allah maha dekat? Maka para jemaah sekalian, ada ulama yang menurut saya ini lebih bagus caranya menafsirkan. Dia katakan zatnya Allah itu maha tinggi, tetapi sifatnya, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, pengawasannya Allah itu sangat dekat dengan kita, Pak. Karena Allah itu zatnya tidak turun ke dunia ini. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang ketujuh untuk menerima salat, menghadap kepada Allah, berdialog dengan Allah. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, Rabbana atina qad nara taqalluba wajhika fis sama. Allah sudah melihat muka Nabi Muhammad bolak-balik ke langit. Jadi kesimpulannya, zatnya Allah maha tinggi, tapi ilmunya, pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya sangat dekat dengan kita. Kira-kira kesimpulannya seperti bulan purnama. Ada orang yang berjalan di bulan purnama, dia katakan tadi malam saya berjalan bersama dengan bulan. Bukan bulannya yang turun berjalan dengan dia, tidak. Bulan tetap di atas, tapi sinarnya itulah yang menyertai orang yang berjalan. Kira-kira begitu caranya kita memahami
Bahwasanya Allah Maha Tinggi, tapi ilmunya, pendengarannya, penglihatannya sangat dekat dengan. Demikianlah, semoga bermanfaat apa yang kita dengarkan. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, a'inna tolonglah kami ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Allahumma ya Allah, qad adallana syahrul Ramadan, kami telah dibayangi oleh bulan suci Ramadan, wa hadara, dan dia telah hampir hadir. Fasallimhu lana wa sallimna lahu, selamatkanlah bulan ini untuk kami, dan selamatkanlah kami untuk bulan ini. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu, berilah kami rezeki mempuasakannya dengan baik dan mendirikan salat malam dengan baik. Warzuqna fihi al-jidda wal ijtihad wal nasyad, berilah kami rezeki untuk bersungguh-sungguh, rajin dan bersemangat. Wa a'idna fihi minal fitani, jagalah kami dalam bulan ini dari segala macam fitnah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti.